Oke, teman-teman mahasiswa, baik ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera, ya. Baik, teman-teman mahasiswa, kali ini saya akan menjelaskan ya, di pertemuan yang keempat ini tentang Pancasila ini sebagai ideologi nasional. Nah, kenapa sih kok Bapak ini menjelaskan Pancasila sebagai ideologi nasional ya? Tujuannya itu apa? Biar kalian itu ya untuk menguasai banyak pengetahuan ya tentang Pancasila itu sebagai ideologinya ya, ideologi negaranya ya. Sehingga tujuannya apa? Ya dapat apa ya kira-kira teman-teman? Ya, dapat apa? Dapat mengenali ya atau menguasai pengetahuan ya tentang Pancasila itu sendiri sebagai ideologi negara kita sendiri ya. Sehingga apa? Ya sehingga menjadi warga negara yang Pancasila ya dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari bahkan di lingkup kampus itu sendiri begitu ya. Serta apa? Ya dapat kalian ini berpikir ya atau menalar ya perbedaan pandangan keberagaman ya ideologi dan membangun pemahaman yang sangat kuat ya tentang ideologi Pancasila itu sendiri yang digali dari sumber yuridisnya, lalu historisnya itu bagaimana, sosiologisnya itu bagaimana, serta politis Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri bagaimana. Nah, kenapa kalian dari bangku sekolah hingga bangku di perguruan tinggi ini diajarkan yang namanya Pancasila? Itu tujuannya ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi konsep tentang ideologi negara ini ya, sebelum kita masuk ke pengertian, saya akan bercerita sedikit tentang konsep tentang ideologi negara itu sendiri. Ya, hal ini nih sangat penting ya, karena ideologi ini merupakan seperangkat sistem ya, seperangkat sistem yang banyak diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara itu sendiri. Ya, jadi teman-teman mahasiswa itu tentu mengetahui kehidupan bermasyarakat itu bagaimana, lalu cara berbangsa itu bagaimana, lalu bernegara itu bagaimana. Nah, teman-teman mahasiswa itu pasti akan tahu begitu. Jadi teman-teman mahasiswa juga setiap sistem keyakinan itu terbentuk ya, terbentuk melalui suatu proses yang sangat panjang ya karena ideologi ini ya melibatkan berbagai sumber seperti banyaknya budaya, lalu agamanya juga, lalu pemikiran para tokoh-tokoh begitu ya. Jadi ideologi ini gagasan atau teori yang menyeluruh ya tentang makna hidup dan nilai yang menentukan ya teman-teman ya, yang menentukan dengan mutlak bagaimana manusia ini harus hidup serta harus bertindak itu sendiri ya. Jadi mutlaknya ini tidak mengizinkan orang ya, tidak mengizinkan orang ini mengambil jarak terhadap atas kebijakannya ya. Secara singkat dengan ideologi yang banyak dimaksud ya gagasan-gagasan tertentu yang dimutlakkan gitu. Jadi para pelaku ideologi ini ya merasa banyak akrab ya teman-teman mahasiswa, tidak asing lagi dengan nilai yang terdapat dalam ideologi ya. Merasa akrab, tidak asing dan nilai-nilai yang terdapat di dalam ideologi Pancasila ini banyak diperkenalkan dan diajukan kepada mereka-mereka yang para tokoh tersebut ya. Jadi Pancasila ini sebagai ideologi ini mencerminkan seperangkat ya teman-teman, seperangkat nilai yang terpadu ya dalam kehidupan berbangsa Indonesia ini ya. Yaitu apa ya? Yaitu sebagai tata nilai yang banyak digunakan sebagai acuan di dalam kehidupan kalian masing-masing ini ya. Kehidupan masing-masing ini acuannya juga di dalam kehidupan bermasyarakat juga pastinya. Di mana aja pun itu ya, tidak hanya di Indonesia aja. Bahkan kalau kalian meranjak ke luar negeri juga harus menerapkan yang juga namanya yang saya jelaskan tadi ya. Jadi semua gagasan ini yang timbul dalam kehidupan, ya timbul yang dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, ya ini ditata secara sistematis ya, tertata secara rapi, yang menjadi satu kesatuan
yang utuh yang disebut dengan yang namanya Pancasila. Ya, Pancasila ini sendiri yang sebagai ideologi nasional atau ideologi negara kita sendiri, begitu ya. Jadi dari pengertian ideologi sendiri, ya pengertian ideologi ini kan berupa idea, lalu gagasan-gagasan atau sebuah pikiran atau logika, ya. Berarti ini kan ajaran, ya. Ideologi ini adalah ajaran tentang gagasan dan buah pikirnya dari sekelompok-sekelompok orang, itu. Pengertian ideologi yang secara umum yang ada ini ya adalah suatu kumpulan gagasan atau ide atau keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis ya, yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya apa? Dalam bidang politik ya, termasuk bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Lalu di bidang sosial, lalu ada di bidang kebudayaan, lalu di bidang agama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis ini mengarahkan tingkah laku seseorang, ya, tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, apa sih contohnya kalau di bidang politik ini? Ya, teman-teman yang bisa menjawab. Lalu ada yang mungkin dari bidang sosial, lalu bidang kebudayaan, bidang agama, gitu. Contoh nih dalam kehidupan kalian di dalam universitas ini, di dalam kampus ini, dalam bidang hukum, gitu ya. Yang namanya universitas ini mempunyai yang namanya aturan-aturan yang berlaku untuk mahasiswanya, untuk karyawannya, untuk para dosennya, gitu, dan lain-lain sebagainya. Nah, jika kalian memasuki dalam universitas, kalian diharuskan menaati yang namanya aturan yang ada di universitas itu sendiri. Contohnya apa? Ya, contohnya kalau kalian ke kampus. Nah, ke kampus ini berpakaian harus sopan. Nah, sopan ini dalam artinya gimana? Kalian harus berkemeja ya ataupun berkaos polo gitu ya. Lalu untuk celananya tidak boleh memakai jeans, harus memakai celana kain ataupun celana yang berbahan chinos begitu ya. Tidak boleh yang namanya memakai sandal. Nah, itu kan salah satu mengarahkan tingkah laku seseorang. Nah, dalam segi aturan itu sendiri yang ada di universitas. Lalu di bidang sosial, bagaimana sih contohnya dari dalam bidang sosial ya? Dalam bidang sosial ini ya kalian ini berinteraksi antara teman kalian satu dengan yang lainnya. Mungkin teman yang lainnya ini usianya terpaut jauh dari kalian. Nah, tata bicaranya itu juga harus diperhatikan gitu. Tidak serta-merta kalau bicara itu dengan sepantaran kalian begitu. Jadi harus dilihat dari lawan bicaranya, dari bidang sosialnya itu. Itu salah satu contohnya begitu. Ketika orang tua berbicara maka didengarkan dulu. Nah, ketika sudah baru memberikan respon. Itu salah satu dalam bidang sosial. Lalu yang selanjutnya ada dalam bidang kebudayaan. Nah, bidang kebudayaan kalau dalam kehidupan kalian nih, ya dalam kehidupan kalian yang ada di kampus. Contoh nih ada suatu dosen A ya, mungkin di dalam kontrak kuliahnya dia melakukan perjanjian antar mahasiswa. Oke teman-teman ya, kuliah dengan saya ya dimulai pukul 8 lebih 10 menit. Saya kasih toleransi 10 menit keterlambatan. Di luar itu maka tidak boleh masuk kelas saya. Nah, itu salah satu mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Begitu itu yang saya ambil adalah contoh dalam lingkup kampus itu sendiri. Lalu bidang keagamaan. Nah, contoh dari bidang keagamaan ini apa kalau dalam kehidupan kalian? Ya. Contohnya bagi yang beragama muslim, contohnya sudah waktunya siang, waktunya melakukan ibadah sholat, silakan melakukan ibadah sholat begitu. Jika yang beragama lain selain non Islam bisa melakukan sholat di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang namanya untuk menjelek-jelekkan antar agama A, agama B, agama C begitu. Karena kita ini Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, beragam-ragam ya. Jadi sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia ini ya,
Pancasila ini diangkat dari nilai adat istiadatnya, ya, dari berbagai melihat tokoh-tokoh, lalu kebudayaannya gitu, serta nilai-nilainya ini bagaimana kehidupannya bermasyarakatnya. Lalu dan juga religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri, begitu ya. Oke, lalu kekuatan ideologi ini ya tergantung pada 3 dimensi yang ada pada ideologi, ya. Yang pertama ini ada dimensi realita, yang kedua ada dimensi idealisme, yang ketiga ada dimensi fleksibilitas, ya. Dimensi yang realita ini bahwasannya nilai dasar yang terkandung dalam ideologi, ya, secara real hidup di dalam bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat ataupun bangsanya. Nah, yang kedua ada dimensi idealisme. Ya, dimensi idealisme ini nilai dasar ideologi tersebut banyak mengandung idealisme, ya, yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada dimensi fleksibilitas. Ya, ideologi tersebut ini banyak memiliki keluasan, ya, yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan dengan ideologi yang bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Tuh. Jadi di dalam dimensi yang ketiga ini, dimensi realita, dimensi idealisme, dimensi fleksibilitas, ya. Pancasila ini semuanya itu ada di dalam ketiga dimensi ini, ya. Jadi mencakup semua ini. Pancasila ini komplit semuanya, lengkap begitu. Dengan demikian ya menjalankan fungsinya suatu ideologi ini harus senantiasa hidup, habis itu fleksibel juga dan tahan uji dari masa ke masa. Begitu. Jadi prosesnya sangat panjang, begitu ya. Jadi dari asal muasal ya, Pancasila ini sebagai ideologi nasional ini yang pastinya yang pertama ini nilainya ini berasal dari bangsa Indonesia sendiri, dari tokoh-tokoh real dari Indonesia sendiri yang berupa apa? Yang berupa nilai adat istiadatnya, kebudayaannya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, habis itu nilai religinya bagaimana, nilai sosialnya bagaimana, berbagai macam lingkup, berbagai macam yang harus dilihat, ya. Dari situ akhirnya Insinyur Soekarno, lalu Muhammad Hatta dan anggota BPU PKI lainnya ini akhirnya setelah melihat nilai yang dari adat istiadatnya, kebudayaan, nilai religius, sosialnya yang dilihat dari Soekarno, Muhammad Hatta ini ya akhirnya dia ini merumuskan dan akhirnya ini membahas ya Pancasila ini ya terutama dalam hal bentuk ya, habis itu rumusannya apa, habis itu namanya ini apa. Nah, akhirnya terdapatlah yang namanya Pancasila, begitu akhirnya. Dari Pancasila itu sudah terbentuk dari rumusannya, habis itu gambarnya dan lain-lainnya, akhirnya disahkannya Pancasila ini di 18 Agustus tahun 45 sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia kita sendiri gitu. Selanjutnya ini ada berdasarkan sistem pemikiran, ideologi ini dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ini adanya ideologi tertutup dan ada ideologi yang namanya ideologi terbuka. Ya, oke. Dari ideologi tertutup ya, ciri-cirinya dari ideologi yang tertutup ini bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita dalam satu kelompok atau satu wadah yang besar ya, yang mendasari banyak program-program untuk mengubah dan memperbarui kehidupan bermasyarakat gitu. Yang kedua ini adanya atas nama ideologi ini dibenarkan pengorbanan ya, yang banyak dibebankan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, lalu ideologi tertutup lainnya ini cirinya ini orang itu harus taat kepada elit ya, harus taat kepada para petinggi ya, yang mengembannya ya,
dengan tuntutan ideologis dan tuntutan ketaatan yang mutlak, begitu ya. Lalu selanjutnya ada kekuasaan pemerintah. Ya, kekuasaan pemerintah ini cenderung ke arah yang otoriter atau totaliter itu sendiri. Ya. Nah, dari ideologi tertutup ini banyak mengandung yang namanya berpihak kepada elit-elit itu tersebut, ya. Berbeda dengan ideologi yang terbuka. Ideologi yang terbuka ini cirinya ini nilainya dan cita-citanya ini enggak dipaksakan, enggak harus jadi gimana begitu. Gitu. 4 menit lagi ya Pak. Baik, tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan, gitu ya. Yang kedua, ada dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah menghasilkan rapat dengan konsensus masyarakat dari berbagai background masyarakat, gitu. Oleh karena itu, ideologi terbuka ini milik sebuah rakyat dan masyarakat dalam menemukan kepribadiannya di dalam ideologi tersebut, gitu ya. Lalu ada ideologi terbuka ini, ya senantiasa ini banyak berkembang dengan perkembangan aspirasi pemikiran serta akselerasi dari masyarakat itu sendiri di dalam mewujudkan bagaimana cita-cita hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Itu. Lalu ada batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila. Ya, keterbukaan ideologi Pancasila ini ada batasnya, ya gitu. Jadi tidak boleh yang dilanggar itu adalah stabilitas nasional yang dinamis. Itu tidak boleh dilanggar. Habis itu yang kedua adalah larangan terhadap ekstrim yang menggelisahkan terhadap kehidupan masyarakat. Gitu ya. Yang ketiga ada penciptaan norma yang harus melalui konsensus. Begitu ya. Dalam tiga ini yang tidak boleh dilanggar dalam keterbukaan ideologi Pancasila. Begitu. Nah, secara sosiologis ideologi ini dapat dibagi dua. Ya, ada ideologi yang bersifat partikular, ada yang bersifat tentang komprehensif. Begitu ya. Dari yang saya jelaskan ini, ya, untuk materi berikutnya, untuk secara sosiologis ideologi ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya. Jadi untuk saat ini karena waktu juga sudah menunjukkan sudah mau habis, jadi materinya akan saya berhenti dulu sampai sini ya. Lalu kalian harusnya seperti kebiasaan saya, setiap pertemuan harus ada yang namanya meresum antar pertemuan materi ya. Saya tunggu maksimal 30 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Jika sudah dikerjakan bisa langsung dikumpulkan ke saya ya di tempat meja saya ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa yang sudah hadir ya, walaupun hujan tetap menyempatkan hadir dan memakai sepatu, memakai celana yang sesuai dengan aturan yang ada di universitas yang seperti saya jelaskan tadi ya, dalam ideologi begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya minta komentar dari teman-teman. Dari siapa ini? Bu Dwi ya, sama-sama ya, Bu Sosial. Silakan Bu Dwi komentarnya terkait dengan Pak Pebi. Izin Pak, saya Pak ya? Iya. Izin Pak, kalau saya tadi